Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Kami dari kelompok C KB4. Di sini ada nama anggota kelompok C beserta tugasnya masing-masing. Ada Ibu Dwi Fitriani, ada Ibu Salamah, ada Ibu Dini Fitri, dan ada Ibu Alfi Dwiningrum. Kelompok kami akan menjelaskan ukuran pemusatan data. Apa sih ya ukuran pemusatan data itu? Sebelum masuk ke materi ukuran pemusatan data, di sini ada kompetensi dasar, di mana kita ambil 3.10 KD 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. KD 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Yang pertama, memahami konsep ukuran pemusatan data, ada mean, median, dan modus. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus dengan menanamkan karakter yang ulet, teliti, percaya diri, dan menghargai orang lain. Nah, di sini ada sekumpulan data biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat atau central tendency. Nilai tersebut disebut dengan ukuran pemusatan data. Nilai ukuran pemusatan data atau average merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data, sehingga nilai tersebut harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, harus mempertimbangkan semua data dalam kelompok data. Yang kedua, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim atau pencilan. Yang ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel. Yang keempat, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari ukuran pemusatan data. Apa sih definisi dari ukuran pemusatan? Adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Di dalam materi ini, yang akan dibahas adalah mean, median, dan modusnya. Di sini juga sudah kami tampilkan, yaitu jenis mean, rumus, beserta keterangannya. Ada median, median dengan jumlah data ganjil, median dengan jumlah data genap, dan modus. Yuk kita simak sama-sama. Apa sih itu mean sendiri? Nah, mean itu adalah nilai rata-rata. Rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekumpulan data, set of data. Rata-rata sangat baik digunakan apabila sebaran data merata atau nilai antara data yang satu dengan data yang lain tidak berbeda jauh atau homogen. Rata-rata hitung digunakan apabila yang pertama, jenis datanya adalah numerik, interval atau rasio. Jika datanya adalah kategorik ordinal, maka sebaiknya menggunakan median. Dan jika datanya adalah numerik nominal, maka sebaiknya menggunakan modus. Nah, yang kedua, sebaran datanya itu simetris, ya. Yang ketiga, tidak terdapat data pencilan. Nah, setelah kita lihat, kita simak pengertian dari mean atau nilai rata-rata. Yuk kita lihat contoh bersama-sama. Di sini ada soal.
Hitunglah nilai rata-rata dari nilai ujian mahasiswa jurusan statistika berikut ini. Ada 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Pembahasannya, nilai rata-rata hitung itu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma 1/n. Ya, XI berarti kita mencari N-nya itu adalah jumlah dari data yang ada. Jumlah dari data 2, 4, 5, 6, sampai 9 itu berjumlah 10. Berarti N-nya adalah 10. Nah, XI-nya berarti datanya itu kita tulis kembali. 1/n, maka 1/10 dikalikan 2 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Itu adalah dari soalnya, datanya kita jumlahkan. Baru kita bagikan dengan seluruhnya, yaitu 10. 2 tambah 4 tambah 5 sampai dengan tambah 9 itu menghasilkan 61. Maka 1/10 dikali 61 menghasilkan 6,1. Dengan demikian, rata-rata dari nilai ujian mahasiswa jurusan statistika adalah 6,1. Nah, tadi adalah rata-rata untuk data tunggal. Sekarang kita lihat rata-rata untuk data kelompok. Di sini ada rumusnya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, di sini ada keterangannya. FI adalah frekuensi. XI adalah nilai tengah. Nilai tengah adalah jumlah tepi bawah dan tepi atas dibagi 2. Nah, oke, langsung kita coba menggunakan data berkelompok yang telah kita punya. Di sini ada data interval jumlah sekrup cacat dan frekuensinya, nilai tengahnya, dan F dikali X-nya. Intervalnya 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10, 11 sampai 12, 13 sampai 14, 15 sampai 16. Frekuensinya masing-masing 5, 6, 5, 7, 6, 1. Kita jumlahkan ya. Jumlah frekuensinya atau jumlah datanya itu sebanyak 30. Sigma F-nya sama dengan 30. Nah, nilai tengahnya itu diambil dari intervalnya. 5 ditambah 6 adalah 11 dibagi 2 yaitu 5,5. 7 ditambah 8, 15 dibagi 2 itu adalah 7,5 sampai dengan seterusnya. Nah, F dikalikan X berarti frekuensi dikalikan nilai tengah. Frekuensinya adalah 5, nilai tengahnya adalah 5,5. Jadi kita kalikan. 5 kali 5,5 menghasilkan 27,5. 6 kali 7,5 menghasilkan 45. Nah, kita jumlahkan F kali X atau frekuensi kali nilai tengah. Kita jumlahkan secara keseluruhan yaitu 27,5 ditambah 45 ditambah 47,5 ditambah 80,5 ditambah 81 ditambah 15,5 menghasilkan 279. Jadi sigma dari Fx adalah 279. Yuk kita lanjut. Nah, apa rumus Mean? Rumus Mean adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, sigma FI kali XI itu tadi sudah kita temukan menghasilkan 279 dibagi dengan sigma FI, jumlah dari data frekuensinya sebanyak 30. Jadi 279 dibagi 30 menghasilkan 9,3. Maka nilai Mean dari data kelompok tersebut menghasilkan 9,3. Nah, yang kedua, median. Median adalah nilai tengah. Apa yang dimaksud dengan median? Median adalah nilai yang terletak di bagian tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Nilai median dipengaruhi oleh banyaknya pengamatan dan tidak tergantung pada besarnya nilai pengamatan, walaupun nilainya tersebut sangat ekstrim. Dengan demikian, median sangat cocok digunakan untuk mewakili data yang distribusinya tidak homogen.
Median sangat baik digunakan ketika rata-rata tidak memenuhi syarat pada data berjenis interval atau rasio, yaitu ketika distribusi data tidak simetris. Nah, apa saja skala data numerik ordinal jika rata-rata tak memenuhi syarat untuk digunakan sehingga yang digunakan adalah median, maka varian dan standar deviasi juga tak layak untuk digunakan. Ada contoh lagi nih, kita simak sama-sama. Ya, soalnya di sini mediannya itu ada data tunggal, ada data kelompok. Di sini yang pertama kita menghitung median yang banyaknya data atau N-nya itu adalah ganjil atau jumlahnya ganjil. Hitunglah median dari nilai ujian mahasiswa jurusan statistika berikut ini. 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Nah, pembahasannya ada langkah-langkahnya ya untuk menentukan median. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Data tersebut diurutkan dari nilainya yang terkecil ke yang terbesar. Jadi diurutkan dulu. Jika datanya masih acak, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hasil setelah pengurutan adalah berarti 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, dan 10. Banyaknya data atau N-nya itu adalah 11. Posisi median ditentukan menggunakan rumus. Apa rumusnya? Karena dia nilainya ganjil, berarti itu sangat mudah. Langsung saja posisi mediannya 1/2 dikali N tambah 1. N-nya adalah 11. 11 tambah 1 yaitu 12. 12 bagi 2 yaitu 6. Nah, posisi mediannya adalah posisinya ke-6. Atau urutannya ke-6. Dengan demikian, nilai median data adalah 7 ya. Kenapa pentingnya median harus diurutkan dari yang terkecil yang terbesar? Nah, itu dia. Contoh 2, menghitung median yang banyaknya data atau N-nya genap. Hitunglah median dari nilai ujian mahasiswa jurusan statistik berikut. Nah, langkah-langkahnya sama, diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, banyaknya data ada berapa? Banyaknya data itu ada 10 atau N-nya 10. Sama, posisi median ditentukan menggunakan rumus. Karena datanya itu genap, maka kita cari dulu posisi mediannya. N-nya berarti 10. 10 tambah 1 yaitu 11. 11 dibagi 2, 5,5. Nah, artinya nilai median data adalah data yang berada di antara data urutan ke-5 dan ke-6 ya. Dengan demikian, data urutan ke-5 itu datanya ada angka 6. Data urutan ke-6 itu ada angka 7. Jadi 6 ditambah 7 adalah 14. 14 dibagi 2 yaitu 6,5. Nah, median untuk data berkelompok. Di sini ada rumusnya. TB ditambah 1/2 N dikurangi F besar per F kecil dikali C. Keterangannya adalah TB adalah tepi bawah kelas median. Jadi batas bawah dikurangi 0,5. F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecilnya adalah frekuensi. C-nya adalah panjang kelas. N ya adalah jumlah frekuensi. Nah, yuk kita coba lagi menggunakan data berkelompok yang telah kita punya. Di sini ada interval jumlahnya, ada 5 ke 6 itu frekuensinya 5. 7 ke 8 frekuensinya 6, 9 ke 10 frekuensinya 5, 11 ke 12 frekuensinya 7, 13 ke 14 frekuensinya 6, 15 ke 16 frekuensinya 1. Kita jumlahkan frekuensinya atau sigma dari F-nya itu adalah 30. Nah, frekuensi kumulatifnya itu dari mana? Dari frekuensi yang awal. Ya, frekuensi yang awal adalah 5. Terus yang kedua 5 ditambah 6, 11. 11 tambah 5, 16. 16 tambah 7, 23.
23 tambah 6, 29, 29 tambah 1, 30. Nah, letak kelas median adalah setengah dari seluruh data. Tadi kan datanya atau frekuensinya ada 30. Ya, berarti setengahnya dari 30 itu berapa? Yaitu 15. Posisinya ada di jumlah 9 ke 10 atau pada kelas ketiga. Nah, kita lihat TB aja tepi bawah. Tepi bawahnya adalah tadi 9, berarti 9 dikurangi 0,5. 0,5 itu adalah rumusnya. Jadi 9 dikurangi 0,5 itu menghasilkan 8,5. C-nya itu adalah intervalnya ya, atau jaraknya. 9 ke 10 ya. Jadi dihitungnya dari 9, 9, 10 gitu. Jadi ada 2. N-nya adalah 80. F-nya adalah 24. Nah, di sini frekuensi kelas median itu 5. Berarti 5 ditambah 1 itu adalah 5 ditambah 6 adalah 11. Yuk kita masukkan rumusnya. TB-nya 8,5 ditambah setengah N. Berarti setengah dikali 30 dikurangi frekuensinya yaitu 11 per 5 dikalikan C-nya 2. Jadi 8,5 ditambah 1,6 itu menghasilkan median 10,1. Ini adalah median data berkelompok. Nah, ini yang terakhir yaitu modus, nilai yang sering muncul. Nah, modus itu apa? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau pencilan. Biasanya modus hanya digunakan untuk tujuan deskriptif karena nilai modus tidak mempertimbangkan distribusi data. Jika nilai-nilai pengamatan sangat bervariasi dari nilai pusatnya, maka modus kurang cocok digunakan sebagai ukuran pemusatan data. Yuk kita simak contoh soalnya. Hitunglah nilai modus dari nilai ujian mahasiswa jurusan statistika berikut ini. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui data 2 itu munculnya 1 kali, data 4 itu munculnya 1 kali, data 5 munculnya 1 kali, data 6 munculnya 2 kali, data 7 munculnya 3 kali, data 8 munculnya 1 kali, data 9 munculnya 1 kali. Jadi yang terbanyak muncul adalah data 7. Data yang paling banyak muncul adalah 7, yaitu sebanyak 3 kali. Dengan demikian modus dari sekumpulan data tersebut adalah 7. Nah, modus untuk data berkelompok. Ya, tadi ada data tunggal, sekarang data berkelompok. Itu menggunakan rumus TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan C. Nah, TB itu masih sama, tapi bawah kelas modus. D1-nya selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. C-nya adalah panjang kelas. Nah, berapa nilai modus dari data kelompok yang kita punya? Nah, di sini ada tabel lagi, interval jumlah sama ya. 5 ke 6 itu frekuensinya 5, 7 ke 8 frekuensinya 6. Kita masih dalam satu tabel yang sama, yaitu mean, median, dan modus. Nah, kelas modusnya itu adalah kelas yang keempat. Ya. Kenapa? Karena yang sering muncul adalah kelas yang keempat. TB-nya berarti 11 dikurangi 0,5 menghasilkan 10,5. B1-nya yaitu frekuensi 7 dikurangi 5 itu 2, B2-nya 7 kurangi 6 itu 1, C-nya itu adalah 2. Nah, modus itu sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2. TB-nya adalah 10,5 ditambah D1-nya 2, D1 2 ditambah D2 1. 2 tambah 1, 3. 2 per 3
dikalikan 2 menghasilkan 1,3. Maka 10,5 ditambah 1,3 itu menghasilkan 11,83. Jadi nilai modus pada data berkelompok yaitu 11,83. Ini adalah penjelasan contoh dari ukuran pemusatan data. Ada mean, median, dan modus. Mean itu sendiri adalah nilai rata-rata terbagi menjadi 2, ada data kelompok, ada data tunggal, ada data kelompok. Median itu adalah nilai tengah, sama terbagi menjadi 2 juga, ada yang data tunggal dan data kelompok. Dan modus sendiri adalah nilai yang sering muncul. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin Prof, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.